Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sunnatina yaumil qiyamah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahna inna ma ja'altahu sahna wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahna. Alhamdulillah, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk selalu dan senantiasa kita mengkaji ilmu-ilmu yang ditawarkan oleh Allah, guna untuk selalu kita hidup serta mendapatkan kehidupan yang bahagia di sisinya, ataupun ketenangan-ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih dengan ilmu yang kita kaji dapat menjadikan diri kita hidup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian dimuliakan Allah, insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tema kajian kita, yaitu berkaitan dengan solusi terbaik dari semua masalah. Mungkin ada yang bertanya, apa solusi yang terbaik dari semua masalah? Maka pada dasarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan Al-Qur'an yang sebagai kitab suci umat Islam lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka sejak itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran-tawaran dari setiap permasalahan kehidupan kita. Karena memang yang namanya hidup itu sudah masalah. Makanya kalau ada orang yang tidak mau ada masalah dalam kehidupan, maka enggak usah hidup. Ya. Mati pun bermasalah juga. Ya. Makanya salah seorang ulama, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau ditanya, kapan kita tidak akan mendapatkan permasalahan kehidupan lagi? Maka ketika beliau ditanya seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya kita tidak akan pernah mendapatkan masalah itu ketika langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melangkahkan kaki masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Maka itulah yang menjadikan kita terlepas daripada masalah. Nah, berarti ini menunjukkan kita mengambil kesimpulan bahwasanya di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, di yaumul mizan, dan seterusnya, terlebih di dalam neraka, itu semuanya hidup bermasalah. Ya, satu saja kehidupan yang tidak ada masalahnya, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya saya hidup rumah tangga itu tidak pernah bermasalah sama suami saya, sama istri saya, sama anak-anak saya, itu bohong. Ya, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin terjadi. Ya, kenapa? Karena emang jangankan hidup rumah tangga, memiliki anak, bahkan anak yang banyak, hidup sendiri saja itu adalah permasalah. Ya, maka bagaimana cara kita untuk mencarikan solusi ketika kita mendapatkan permasalahan hidup kita? Berapa banyak orang-orang ketika mendapatkan permasalahan hidup, mereka justru mengambil tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang barat. Cara mereka membaca buku, mereka googling gitu kan, buka di YouTube dan lain sebagainya, cara untuk mencarikan masalah. Tapi ilmu untuk mencarikan masalah tersebut, untuk mereka amalkan, terhindar dari masalah, adalah ilmu-ilmu yang bahkan jauh daripada apa yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal jauh hari sebelumnya, Allah ketika menurunkan Al-Quran, itu sudah menjadikan solusi yang terbaik, bahwa Al-Quran itu adalah solusi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mencairkan semua permasalahan kehidupan kita. Makanya ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, kita perhatikan sebelum kita kaji lebih mendalam terkait masalah isi-isi daripada Al-Quran yang menawarkan kepada kita untuk mencairkan seluruh permasalahan kehidupan kita hari ini. Kita melihat bahwasannya mukjizat Al-Quran adalah mukjizat
yang berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi ataupun para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang mukjizat Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang jauh daripada yang namanya kata keren. Sebagaimana Allah menurunkan mukjizat kepada para nabi ataupun para rasul yang lainnya. Kita lihat bagaimana mukjizat, kerennya mukjizat ditawarkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada para rasul yang lainnya, yang dulu. Nabi Nuh misalkan. Bagaimana kerennya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasul yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa mukjizat Nabi Nuh, Bu? Bu? Ya? Kapal? Ya, yang menjadikan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kerennya luar biasa. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihi salatu wasallam itu untuk naik di bukit atau gunung di situ di musim kemarau, ya, sampai anaknya bernama Kan'an, ya, bersama saudaranya yang lainnya ataupun umat-umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam yang lainnya itu sampai mencela, mencaci maki dan lain sebagainya. Ya, bagaimana mungkin membuat kapal di atas gunung kemudian di musim kemarau lagi yang tidak ada hujan, jangankan banjir. Nah, itu. Ya, tsunami apa yang ada, yang datang? Ini yang disampaikan oleh umat-umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ketika mendapati Nabi Nuh itu membuat kapal. Inilah yang menjadikan kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah kapal yang Masya Allah, yang menjadikan Nabi Nuh itu alaihi salatu wasallam itu selamat dari azabnya Allah. Dan ini adalah keren. Ya. Karena satu-satunya yang selamat saat itu adalah Nabi Nuh dan juga beberapa orang yang sebagai pengikut setianya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi siapa, Bu? Nabi Musa. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa apa mukjizatnya, Bu? Ini lebih keren lagi ini. Ya. Dahsyat kerennya ini. Yaitu tongkatnya menjadi ular yang pertama, kemudian yang kedua tongkatnya bisa membelah lautan. Nah itu Masya Allah keren itu. Kalau mungkin yang pertama, kalau tongkat menjadi ular mungkin hari ini bisa dilakukan itu bagi para penyihir hari ini, iya kan, bagi para penyihir ini. Tapi kalau mukjizat yang keduanya tongkat bisa membelah lautan, kayaknya nggak mungkin ada hingga saat ini, ya. Kemudian yang ketiga yaitu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kira-kira apa mukjizat Nabi Ibrahim? Ya. Ketika dibakar tapi tidak terbakar. Ya. Tidak disentuh oleh apinya Allah Subhanahu wa taala, oleh api atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kerennya luar biasa itu. Itu langsung di depan mata. Ya. Kemudian terakhir Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa apa mukjizatnya? Ya, menghidupkan orang yang mati, menghidupkan orang yang mati. Makanya Nabi Isa itu digelar dengan Isa al-Masih, sama dengan Dajjal. Ya, kalau Isa itu al-Masih, kalau Dajjal itu sebelum kalimat Dajjalnya ada kalimat al-Masih, Masihud Dajjal. Ya, Masihud Dajjal. Kalau Isa adalah Isa Al-Masih. Dan ini ada sisi perbedaannya. Kalau Isa Al-Masih, apa yang dimaksud daripada Al-Masih? Itu berasal dari kata masahayam sahu. Bahasa Arabnya, masahayam sahu itu mengusap. Maka dengan usapan oleh Nabi Isa alaihissalam, orang yang mati itu bisa hidup kembali. Tapi kalau Dajjal, itu adalah orang yang hidup dengan usapan langsung mati. Jadi seperti itu. Nah itulah Masihud Dajjal. Dengan usapan oleh Dajjal itu langsung mati. Ya, tapi oleh Nabi Isa alaihissalam dengan usapan orang yang mati itu bisa hidup kembali. Ya, dengan usapan orang yang sakit itu langsung bisa sembuh atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dajjal pun atas izinnya Allah. Maka ibu sekalian dimuliakan Allah, nah ini semua adalah mukjizat yang di depan mata bisa dirasakan semuanya secara langsung. Tapi bagaimana dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW? Itu kayaknya nggak keren banget gitu loh.
Ya, yaitu Al-Qur'an. Apanya yang bisa kita lihat di depan mata kita? Enggak ada sama sekali. Ya, makanya sempat saya tanda tanya dulu, Bu. Ketika di SMP dulu, SD atau SMP itu, ya, kok Rasulullah SAW kok nggak keren banget gitu kan? Mukjizatnya Al-Quran, apa yang keren dengan Al-Quran kan gitu. Tapi ternyata ketika kita kaji, Masya Allah, inilah yang menjadikan Nabi Rasulullah SAW itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mulia daripada para Rasul yang lainnya, lebih mulia daripada para Nabi yang lainnya. Itu disebabkan karena Al-Quran. Coba kita lihat ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah itu. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fi. Kemudian hudan lil muttaqin. Hudan, kalimat hudan di situ artinya apa, Bu? Petunjuk. Petunjuk itu apa, Bu? Solusi. Iya, bukan Bu, solusi ya. Solusi yang terbaik. Ya, Bu. Itu namanya hudan. Hudan itu adalah solusi yang terbaik. Dan di situ kita perhatikan, saya sedikit kita kaji secara bahasanya dulu, Bu. Kalimat hudan. Hudan itu, Bu, adalah bentuk jamak. Jamak itu lebih dari 2. Lebih dari 2. Ini Ibu sudah belajar bahasa Arab, Bu, ya? Nah, dikit. Tunggal namanya mufrad. Ya. 2 namanya mutsanna. Ya. 3 lebih daripada 3 ke atas namanya jamak. Kalau 2 lebih daripada kalau bahasa Indonesia lebih daripada 1 itu sudah banyak. Sudah banyak. Tapi kalau Arab enggak. Nah, maka inilah menjadikan para ulama fikih itu berbeda pendapat tentang menghukumi solat berjamaah. Apakah solat berjamaahnya misal ada imam kemudian makmum 1 orang, makmumnya cuma 1 orang saja, apakah itu sudah menjadi berjamaah atau tidak? Ini perbedaan pendapat dari para ulama. Ya, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sudah berjamaah, ada yang mengatakan belum. Kenapa belum? Karena namanya jamaah itu adalah 3 ke atas. Nah, 3 ke atas. Ini kan baru 2. Ya, berarti ini bukan berjamaah. Berarti ini menunjukkan iya mutsanna. Salat mutsanna. Bukan salat berjamaah. Ya. Baik. Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini bentuk hudan, yaitu jamak di sini. Allah tidak mengatakan di dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang hidayah itu dengan memakai kalimat tunggal, yaitu hidayah, ya hidayah. Ini bahasa Arabnya hidayah, hidayah. Ini kalimat tunggalnya, Bu. 1 mufrad. Akan tetapi Allah mengatakan dengan kalimat hudan, yaitu bentuk jamak. Ada yang bisa menjelaskan, Bu? Setidaknya ada 2 alasan di sini. Ya, setidaknya ada 2 alasan. Kenapa Allah ketika berbicara tentang hidayah di dalam Al-Quran itu memakai kalimat hudan, ya, tidak memakai kalimat hidayah? Kenapa? Karena jawaban yang pertama yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan bahwasanya Allah memakai kalimat hidayah kalimat hudan di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang hidayah dengan pakai kalimat jamak, menunjukkan bahwasanya karena Allah Maha tahu manusia itu tidak cukup dengan 1 hidayah. Jadi seperti itu. Manusia itu tidak cukup dengan 1 hidayah. Mana buktinya? Contoh. Ada orang yang bisa bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Itu baru 1 hidayah. Dia bangun saja, dia bangun cepat, itu butuh 1 hidayah. Setidaknya 1 hidayah. Dia bisa berwudu, hidayah yang kedua. Dia bisa sholat tepat waktu, hidayah yang ketiga. Dan dia bisa berjamaah di masjid, nah itu banyak hidayah lagi itu. Dan ketika dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid, sholat subuhnya, belum tentu dia bisa masuk waktu duhur, belum tentu dia bisa mengerjakan sholat berjamaah duhur di masjid. Itu belum tentu. Inilah yang menjadikan kita, makanya kalimat hidayah
Allah suruh minta kita kepadanya, berdoa kepadanya, itu Allah tempatkan di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena kalau Allah menempatkan ihdinas siratal mustaqim di dalam Al-Baqarah, di dalam Ali Imran, ya, terlebih di dalam Al-Maidah, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, mungkin hampir semua kita mungkin hanya orang-orang yang hafid saja, hafid Quran saja, yang membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa menghafal kalau sekiranya ihdinas siratal mustaqim itu ditempatkan di dalam surah Al-Baqarah ataupun surah-surah panjang yang lainnya. Ya enggak, Bu? Maka itulah menjadikan Allah menempatkan ihdinas siratal mustaqim di surah Al-Fatihah agar apa? Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang selalu kita baca dan wajib kita baca di setiap rakaat salat kita. Jadi seperti itu. Inilah menjadikan Allah ini mengatakan kalimat hidayah itu dengan kalimat hudan. Itu yang pertama. Ya, alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat hudan di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang hidayah, bukan dengan kalimat tunggalnya? Itu disebabkan karena hudan itu artinya adalah solusi. Karena banyaknya solusi, karena banyak permasalahan kehidupan manusia, ini Allah sudah mengajarkan dengan datangnya kalimat hudan, Bu. Allah langsung membuka pikiran kita, harus sadar gitu loh. Karena emang hidup itu banyak masalah. Bisa dipahami, Bu? Hidup itu banyak masalah. Dan ketika kita menemukan masalah dalam kehidupan, jangan tengok dulu ataupun mencari solusi dari luar. Kita langsung kembali kepada Al-Quran. Karena datangnya Al-Quran itu sebagai hudan, yaitu seluruh permasalahan hidup semuanya ada solusi dalam Al-Quran. Ya, paham nggak sampai sini, Bu? Kira-kira bisa dipahami, Bu? Baik, kita lanjut. Nah, ini bukti bahwasanya Al-Quran itu sebagai hudan, solusi yang terbaik. Mana buktinya? Kita perhatikan. Ada orang yang mencari solusi, Bu. Ini kita langsung ajarkan kepada anak-anak kita, Bu. Kalau anak-anak kita itu ketika belajar ingin sukses dalam belajarnya, terkadang kan mereka mencari bagaimana sih biar cepat menghafal, biar cepat paham pelajaran. Bahkan ibu-ibu mungkin gitu ya, ketika belajar kajian seperti ini, ketika mendengarkan kajian, kok mungkin selama ini susah banget untuk paham pelajaran ataupun ilmu-ilmu yang disampaikan. Maka kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Teorinya sudah ada di dalam Al-Quran, Bu. Solusi agar kita bisa bisa hafal cepat, paham, bisa langsung paham dari apa yang disampaikan oleh para guru kita. Ya, mungkin ada yang nanya kepada Google lah, guru-guru yang lainnya, ya, di luar daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah mengajarkan itu. Bagaimana cara kita untuk bisa menghafal cepat, kuat hafalan kita, kemudian apa lagi? Faham dan mudah untuk kita amalkan. Ya. Ini ajarkan kepada anak-anak ibu tuh. Ya, Bu. Ada di dalam Quran surah yang kedua, Al-Baqarah. Di ayat yang ke-282. Ya. Ini ayat satu-satunya ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Satu ayat itu satu halaman. Ya, satu halaman itu hanya satu ayat itu. Yang walaupun ayat ini adalah berbicara tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Akan tapi kita tidak membahas masalah ayat yang atasnya. Itu lihat dua baris paling bawah. Ya, setidaknya dua baris yang paling bawah itu. Apa kata Allah di ujungnya itu? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Nah itu. Ada orang yang mengatakan bahwasanya kamu harus belajar untuk mendapatkan ilmu. Coba kita lihat berapa banyak orang yang belajar tapi tidak mendapatkan ilmu, ya enggak, Bu? Banyak orang yang belajar tapi tidak mendapatkan ilmu. Karena emang untuk mendapatkan ilmu itu bukan semata-mata disebabkan karena
belajarnya kita, bukan. Berapa banyak orang yang paham seperti itu, Bu? Itu keliru itu. Ya. Keliru banget itu. Sekali lagi, ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya belajar itu didapatkan karena ilmu itu didapatkan karena belajarnya. Enggak. Karena berapa banyak orang yang belajar tapi tidak mendapatkan ilmu. Iya kan? Tapi kalau orang yang mendapatkan ilmu, ya pasti belajar. Ya. Nah, mana buktinya? Itu ada di dalam Quran surah ini, sedikit kita bahas dulu nih. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-85. Ayat 85. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya ilmu itu dengan belajar. Sebab utamanya kita mendapatkan ilmu itu disebabkan karena kita belajar. Enggak. Itu Allah yang membantahnya itu. Ya. Surah yang ke-17 Al-Isra ayat 82. Nah, 85. 85. Dan mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Tuh. Kata Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sedangkan kamu diberikan pengetahuan, diberikan. Kalimatnya dah diberikan. Siapa yang memberi di sini, Bu? Allah. Yang memberikan ilmu itu adalah Allah, bukan karena kita belajar, bukan. Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Ya. Allah, Bu. Ya. Ini sekali lagi bantahan kepada orang-orang yang merasa, oh ini karena saya belajar, oh ini karena sungguh-sungguhnya saya dalam mempelajari ilmu. Saya tadi malam sampai bangun malam, saya belajar, nah inilah hasilnya. Enggak seperti itu. Ya, itu semua, maaf, ibu-ibu mendapatkan ilmu hari ini, maaf, itu semata-mata bukan disebabkan karena ibu-ibu hadis ini, enggak. Tapi semata-mata karena Allah yang memberikan ilmu kepada ibu-ibu. Ya, Allah, Bu. Ya. Maka bagaimana caranya untuk proses belajar kita dan mudah untuk kita mendapatkan ilmu agar Allah langsung membukakan pintu hati kita, kemudian tanamkan ilmu itu? Maka perhatikan surah yang berapa tadi? Surah kedua ayat 282. Kuncinya cuma satu. Kata Allah, wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa. Orang yang meningkatkan takwa, kata Allah, apa jaminannya? Wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Tuh. Cukup tingkatkan takwa, Allah langsung mengajarkan ilmu pada kita. Allah yang membereskan kebodohan daripada diri kita, Bu. Cukup kita tingkatkan takwa saja. Nah, berarti Ustadz, takwa itu kan sholat, ya kan? Sholat, puasa, dan seterusnya, amalan-amalan itu. Berarti saya nggak perlu belajar, Ustaz. Nah, itu mustahil juga. Ya, mustahil juga. Ya. Ini Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu salah satu daripada solusi itu yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an itu. Ya, solusi bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan bisa mendapatkan ilmu, maka solusinya adalah tanamkan takwa, tingkatkan takwa, Allah yang akan mengajarkan ilmu kepada kita. Kemudian selanjutnya, ada yang bertanya kepada kita. Belum kita masuk pada pembahasan intinya. Ustadz, cara kita mendapatkan rezeki itu, nah ini. Ya, seperti apa Ustadz? Cara kita mendapatkan rezeki? Apakah saya harus bekerja? Ya, bekerja saja. Coba lihat, Bu. Maaf. Apa yang kurang dengan kerjanya para pemulung itu, Bu? Apa yang kurang itu? Ya. Apakah rezeki berkaitan dengan dunia mereka itu ditingkatkan oleh Allah? Enggak juga itu. Ya. Padahal di dalam Al-Qur'an itu sudah Allah tawarkan itu. Kamu mau kaya, silakan perhatikan itu. Setidaknya itu ada 2 ayat itu. Sebenarnya ada 2 ayat, yang walaupun ada banyak ayatnya, hanya saja itu saya kutip 2 ayat saja. Ya.
Yang pertama itu adalah ayat di dalam Quran surah An-Nur. Itu terkait masalah pernikahan, Mas. Ya, Mas. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwasanya, kok kamu umurnya sekarang belum nikah juga? Nah, saya mau kasih makan apa anak dan istri saya? Lah, emang sejak kapan kita bisa makan itu disebabkan karena kita bekerja, Bu? Ya, Bu? Benar nggak, Bu? Ya benar itu, Bu. Ya, itu bantahan kepada para pemuda yang apa? Yang takut menikah disebabkan karena nggak bisa kasih makan anak dan istrinya nanti. Padahal Allah yang memberikan apa? Agnia, yang memberikan kekayaan itu. Justru dengan menikah Allah akan berikan kekayaan itu. Masya Allah. Ibu tahu nggak? Ada salah seorang sahabat yang mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ingin kaya. Apa kata Nabi SAW? Fankihun nisa. Kamu nikahi perempuan. Kamu sudah menikah belum? Belum. Kamu nikah. Kemudian setelah dia nikah, Bu, beberapa bulan bahkan mungkin beberapa tahun di situ, dia datang lagi kepada Nabi, komplain kepada Nabi. Ya Rasulullah, kemarin aku sudah menikah. Beberapa tahun yang lalu aku sudah menikah dan sekarang aku masih miskin juga. Apa kata Nabi? Fankihun nisa. Kamu nikah lagi. Ini benar ini, Bu. Ya, ada di dalam kitab Imam Abu Dawud. Ya, meriwayatkan hadis ini. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ketika dia menikah yang kedua, masih miskin juga, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku belum kaya juga ya Rasulullah. Fankihun nisa. Kamu nikah lagi. Ya. Tapi ini nggak usah disampaikan kepada suaminya, Bu, ya. Bahaya nanti. Ya. Tapi kalau disampaikan ini, oh luar biasa ini, Bu, ya. Masya Allah. Berarti keimanan ibu-ibu keluar dari sini benar-benar sudah meningkat. Keimanan takwanya itu luar biasa itu. Iya, itu hadis itu, Bu. Ya, dan itu kan langsung dari Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW datang, sahabat tersebut datang lagi. Ya, setelah dia menikahi yang ketiga. Kemudian datang lagi dia sahabat tersebut. Bertanya kepada Nabi SAW, apa kata Nabi? Sudah, kamu nikahi perempuan. Nikah dia yang keempat. Baru dia beberapa bulan mendapatkan kekayaan. Masya Allah. Ya, justru tercatat di dalam tita sejarah, sahabat ini adalah sahabat yang terkaya nomor 3 setelah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Tapi Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu ingin kaya? Nah, perhatikan di dalam Quran surah At-Talaq, surah yang ke-60 berapa itu? Surah At-Talaq 69 ya? 65. Surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Apa kata Allah? Wattaqullah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baca, Mas. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepadanya mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Kemudian Demikianlah pengajaran itu diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan dibukakan jalan keluar baginya. Baik, ayat ketiganya. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus, baik. Itu kata Allah. Akhir ayat keduanya kata Allah, wattaqullah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang menanamkan takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya. Tuh, Masya Allah kan? Ya, kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat ketiganya. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang menanamkan takwa, pasti Allah akan bukakan jalan dari kemiskinannya itu, yaitu jalan untuk dia mendapatkan kekayaan. Allah akan memberikan kekayaan itu. Justru min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibu, kita perhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini. Ibu sekalian mengatakan Allah, ibu-ibu pernah nggak mendapatkan surprise gitu? Ibu-ibu pernah nggak, Bu?
Mungkin kita pernah, Bu, mendapatkan surprise dalam kehidupan kita, entah itu dari suami, dari teman, dari kawan kita, rekan kerja kita. Ibu-ibu, demi Allah, itu bisa jadi surprise yang dihadirkan itu adalah dari Allah, itu disebabkan karena mungkin saat itu takwa kita sedang naik. Jadi seperti itu, Bu. Namanya surprise itu kan min haitsu la yatasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kan gitu. Nah, itu bukti terkadang kita lupa. Justru orang yang memberikan hadiah tersebut yang selalu kita ingat-ingat, tapi kita lupa hadiah tersebut adalah yang mengetuk pintu hati orang yang memberikan hadiah itu adalah Allah. Itu jangan lupakan Allah, Bu. Ya. Nah, itu disebabkan karena bentuk takwanya kita kepada Allah itu. Ya. Tapi sekalian menaikkan Allah. Nah, itu contoh yang berkaitan dengan bahwasanya Al-Qur'an itu memberikan solusi yang terbaik. Itu Al-Qur'an. Ya. Kemudian, kita perhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan terkait masalah Al-Qur'an, hudan ini, maka solusi terbaik dari setiap permasalahan hidup kita, kalau kita berbicara tentang masalah hidup, Bu, itu banyak sekali. Masalah saya, ya, dalam kehidupan saya itu beda mungkin dalam kehidupannya Pak Arif. Ya. Dalam kehidupan antum juga itu beda semua, dalam kehidupan ibu-ibu semuanya. Setiap kita mungkin berbeda-beda permasalahan hidup kita. Tapi oleh para ulama salaf, ya, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya seperti apapun banyaknya permasalahan hidup kita, setidaknya itu ada 4. Ya, Bu. Ada 4 bisa di apa? Bisa di bisa disimpulkan 4 saja. Yang mana 4 permasalahan ini inti daripada permasalahan-permasalahan yang ada di seluruh dunia ini, Bu. Dan semuanya sudah Allah jawab di dalam Al-Qur'an. Nah, ini, Bu. Makanya saya berharap setelah kita mempelajari ini, nah ini kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Al-Qur'an. Apapun bentuk permasalahan hidup kita, maka dekati Al-Qur'an. Langsung kita bertanya kepada Allah langsung di dalam Al-Quran itu. Yang pertama, Bu, mungkin ada yang bertanya, ya, kenapa sih Ustadz hingga saat ini hidup saya kok tidak berkualitas? Ya, Bu, ya, baik dari segi dunia terlebih akhirat. Ada orang yang kualitas hidupnya itu berbeda-beda, Bu, ya. Hidup seseorang dalam hal kualitas itu setidaknya ada 4. Yang pertama, ada orang yang berkualitas segi duniawinya, tapi dia tidak berkualitas dari segi akhiratnya. Kan gitu ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang miskin di dunia, gitu ya, tidak berkualitas duniawinya dia, tapi ternyata masya Allah dia berkualitas akhiratnya. Ya. Dan ini yang terjadi kebanyakan daripada umat Islam pada umumnya hari ini. Ya, kebanyakan umat Islam hari ini adalah yang kedua ini, tidak berkualitas hidup dunianya, tapi insya Allah mereka berkualitas akhiratnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah, setidaknya itu 2 atau 3 kali itu Allah katakan, ya, inni faddaltukum 'alal 'alamin, wahai Bani Israel, ya, yaitu wahai orang-orang kafir, aku telah memberikan kelebihan kepada kalian untuk menguasai alam semesta ini. Dalam kekayaan itu. Makanya jangan iri ketika kita mendapati orang-orang China itu, orang-orang Jepang, orang-orang Jerman, orang-orang Barat itu, orang kafir pada umumnya itu lebih kaya daripada orang Muslim. Ya, emang itu kata Allah, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu kata Allah. Ya. Nah, Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang kualitas hidupnya itu dalam hal berkualitas, kehidupan seseorang itu udah tidak berkualitas akhiratnya, gitu kan? Maaf, tidak berkualitas dunianya, lebih-lebih tidak berkualitas akhiratnya. Ya, ini orang yang paling rugi itu. Ya, orang yang paling rugi. Kemudian yang keempat adalah dua-duanya berkualitas. Ya kan? Baik itu dunianya, lebih-lebih akhiratnya. Itu siapa ini? Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya orang yang kaya
tapi kekayaan itu menjadikan dia itu selalu dermawan. Ya, dermawan. Dia tidak pernah meminta, tapi dia tidak pernah akan tetapi dia selalu memberi. Itu orang yang dermawan itu. Orang yang kaya akan tapi kekayaan itu menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalian dimuliakan Allah, ibu-ibu kira-kira mau poin yang keberapa, Bu? Yang keempat. Masya Allah. Iyalah, Bu. Ya. Jangan yang pertama, lebih-lebih jangan yang ketiga. Ya. Kita berharap yang keempat. Setidaknya yang keempat, gitu. Ya. Ya itu. Enggak jadi masalah kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang kaya. Boleh enggak, Bu? Boleh lah. Ya. Nabi SAW sudah meminta sudah mengajarkan kepada kita. Ya, salillah li jannatil firdaus. Kalau kamu minta surga, itu minta surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha jannatul a'la. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Karena ada orang yang meminta, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Yang penting aku masuk dalam surga, ya Allah, terserah. Engkau masukkan aku ke dalam surga yang manapun, terserah. Bahkan ada hari ini juga, Bu, yang dai cilik itu, yang sempat viral di YouTube itu, dari Jawa Timur itu, ya, masih SMP atau SMA itu, yang mengatakan bahwasannya, ya kalau Allah ridho, ya nggak apa-apa kita masuk surga, kita masuk neraka, yang penting Allah ridho, katanya. Ini mana mungkin Allah nyatu di dalam dua sifatnya, azab, murka dengan ridho, itu nggak mungkin, Bu. Ya, sifatnya Allah dua ini tidak akan pernah bisa nyatu. Ya, kemudian diberikan langsung kepada satu orang di situ, misalkan dua sifatnya Allah, yaitu sifat murkanya Allah yang menjadikan orang itu masuk neraka, kemudian yang kedua adalah sifat ridhonya Allah. Enggak mungkin itu. Ya. Ini rusak akidahnya kalau Anda yang meyakini seperti itu. Ya, pasti akidah yang rusak itu. Maka ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, tadi kembalikan pada tadi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kualitas hidup kehidupan yang berkualitas? Ya, ini ada yang banyak mungkin yang bertanya. Bahkan kita hari ini pun bertanya, bagaimana cara kita akan menjadikan diri kita ini hidup berkualitas? Ya, kita perhatikan. Di dalam Quran surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Kemudian yang kedua, surah Luqman di ayat yang ke-14. Surah Al-Ahqaf, surah keberapa, Bu? Surah ke-46 ayat ke-15. Baik, sudah ketemu semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Baca artinya, Mas. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Insyaallah. Ini di akhir-akhir yang tadi, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ibu sekalian dimuliakan Allah dan Bapak sekalian, ayat ini ketika para ulama menjelaskan ayat ini, maka mereka menjadikan dalil bahwa ayat ini adalah ayat yang sebagai tawaran kepada kita kalau sekiranya ada yang mencari alasan kenapa hidup kita saat-saat ini bahkan selama ini tidak berkualitas. Kok tidak berkualitas mengenai hidup kita? Ya. Ada anak yang misalkan ketika dia menghafal, dia belajar, ya, tapi di kelas dia nggak naik kelas, di sekolahnya dia nggak lulus. Apa lagi? Ya. Ataupun seorang bapak, orang tua misalkan, seorang suami melamar kerja, di beberapa perusahaan selalu ditolak. Ya. Seorang istri bukan tidak mau berbuat baik kepada suaminya, tapi susah banget untuk berbuat baik kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada seorang suami pun juga seperti itu. Selalu dia ingin membahagiakan istrinya, tapi di satu sisi susah untuk menahan lisannya, selalu mencaci maki istrinya. Ataupun apalah yang berkaitan dengan kehidupan kita ternyata tidak berkualitas. Apa sebabnya? Demi Allah, itu disebabkan karena satu, rusaknya hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Itu, Bu. Ya. Rusaknya kehidupan kita dengan kedua orang tua kita. Makanya ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ingin menjadikan anak kita sukses, itu selalu ridhoi. Selalu sebesar apapun kesalahan yang mereka lakukan, ya, maka jangan pernah simpan di dalam hati, langsung kita ridhoi mereka. Karena ketika kita mendapati mereka melakukan kesalahan, sebesar apapun kesalahan mereka, mereka mungkin menjadi, anak yang pembangkang sekalipun. Kemudian kesalahan mereka kita masuki dalam hati, ya, dalam keadaan kesal, tidak ridhonya kita. Demi Allah, wallah, itulah yang menjadikan anak kita, jangan berharap anak kita akan menjadi anak yang sukses di dunia terlebih di akhirat nanti. Jangan pernah berharap itu. Makanya ibu sekalian, coba kita renungkan hari ini, berapa banyak kita gagal untuk melakukan sesuatu. Ya. Kita ingin ini, ingin itu, selalu gagal. Ya, enggak usah jauh-jauh. Padahal ya Allah, padahal selalu hamba berdoa kepadamu ya Allah. Selalu hamba dekatkan diri kepadamu. Bahkan mungkin Al-Quran selalu dibaca, Bu. 30 juz. Tapi ternyata ketika melamar kerja, ketika ingin menghadirkan impian-impian kita, cita-cita kita, tidak pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah bertanya kepada Allah, langsung itu merasa bahwasanya pasti itu disebabkan karena rusaknya hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kenapa? Karena para ulama sepakat
Bahwasanya Allah menurunkan pertolongan untuk menjadikan kita menjadi orang yang sukses itu berbanding lurus dengan bagaimana hubungan baiknya kita kepada kedua orang tua kita. Jadi seperti itu. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwasanya, Ustadz, kenapa sih dia keras banget hatinya? Keras banget. Ya. Kenapa dia sombong? Kenapa dia apalah gitu kan? Kenapa? Itu disebabkan karena hatinya itu keras juga kepada kedua orang tuanya. Hatinya itu adalah hati yang pembangkang kepada kedua orang tuanya, menjadikan dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Itulah yang menjadikan rusak hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Ya. Maka perhatikan ibu sekalian, dimuliakan Allah. Allah tidak akan pernah tidak punya hajat kepada kita untuk mengurus kehidupan kita kalau sekiranya hubungan kita dengan orang tua kita itu rusak. Saya katakan, mungkin kalau sekiranya hari ini kita, termasuk saya, itulah datang ke Jakarta pada umumnya, di Bekasi gitu ya, saya merantau. Kalau sekiranya ada mungkin di antara kita juga yang merantau, ketika datang ke sini, ketika ada telepon dan lain sebagainya dari orang tua kita, sesibuk apapun itu, langsung diangkat. Kalaupun memang sibuk, katakan bahwasanya kita minta maaf kepada mereka. Sedang ada kesibukan, sebentar lagi mungkin kita akan telepon balik. Berapa banyak kita melihat panggilan terjawab itu adalah dari kedua orang tua kita? Kayaknya enggak. Justru mungkin marah-marah kita. Na'udzubillah itu, Bu. Ya, jangan. Demi Allah, mungkin itulah yang menjadikan, disebabkan karena itulah yang menjadikan hari ini kita tidak berkualitas dalam kehidupan kita. Ya, jangan mengharapkan sholat kita, zakatnya kita, infaknya kita, haji bahkan umrohnya kita. Tiap bulan kita umroh, tiap tahunnya kita haji. Tapi ternyata tidak beres kehidupan kita dengan rumah tangga, kehidupan rumah tangga kita, dengan suami kita, dengan istrinya kita misal, dengan anak kita. Kok tidak pernah beres? Demi Allah itu disebabkan karena mungkin hubungan kita dengan Allah itu beres, tapi hubungan kita dengan orang tua itu pasti nggak beres itu. Itu nggak beres. Ya. Maka ini kita perhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Ibu sekalian, penyakit hakikatnya tidak ada namanya penyakit itu menular. Ya, Bu. Tidak ada namanya penyakit itu menular. Ya. Ada penyakit yang penyakit corona. Ya. Apakah menular juga? Enggak. Insya Allah enggak, Bu. Ibu-ibu jangan khawatir dengan penyakit corona ya. Ya. Penyakit corona itu baru, Bu. Ya. Baru itu. Neraka itu jauh hari sebelumnya. Sebelum kita diciptakan, neraka sudah duluan diciptakan. Kenapa hari ini kita tidak pernah khawatir ya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tapi corona yang baru hadir hari ini kita takut. Ya kalaupun kita kena hari ini, kita mati, ya alhamdulillah. Kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bersabar dengan corona kita mati, kita mendapatkan kesyahidan di sisi Allah. Ngapain repot-repot, Bu? Ya. Kita memperbanyak ya, terlalu berlebihan ketika mendengarkan isu-isu itu. Ya, terlalu berlebihan kita. Nah, tapi kita perhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Ibu-ibu tahu orang yang meninggalkan sholat, berapa banyak kita mendapati anaknya itu Masya Allah. Maaf, ustadz mungkin dia sholat, bahkan dia menjadi seorang ustadz. Tapi belum tentu orang tuanya itu adalah ustadz. Belum tentu orang tuanya itu adalah ahli sholat. Ternyata orang tuanya adalah orang yang meninggalkan sholat. Tapi kok bisa? Anaknya itu adalah seorang ustadz, ahli sholat dan mengajarkan orang-orang itu untuk mengerjakan sholat. Masya Allah. Kenapa? Karena penyakit meninggalkan sholat itu tidak sampai menular. Tidak menular dia. Ya, tapi ada satu penyakit yang pasti menular kepada anak keturunan. Yaitu apa? Ketika orang tua yang dulu ketika dia menjadi seorang anak, dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Demi Allah, jangan berharap ketika dia memiliki anak nanti, anaknya akan bisa berbakti kepadanya. Itu enggak pernah. Pasti itu akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Yaitu balasan itu langsung sejenis dengan amal perbuatan dia. Itu. Ya. Orang tua tidak sholat, Bu, itu belum tentu anaknya itu tidak sholat. Banyak kok orang tua yang bahkan orang tuanya kafir gitu kan. Contohnya maaf Ustaz Feliciau, ya kan? Iya kan? Ustaz Feliciau dilahirkan oleh orang kafir gitu kan. Tapi beliau menjadi
Ustadz. Ya itu. Ya, itu buktinya. Enggak usah jauh-jauh lah kita. Ya. Ada mungkin orang yang ahli sedekah, belum tentu orang tuanya ada ahli sedekah. Tapi ketika anak itu menjadi pembangkang kepada kedua orang tuanya, pastikan dulu orang tuanya itu adalah pembangkang kepada kedua orang tuanya dulu. Itu pasti itu. Ya. Maka ini Ibu sekalian berdoa Allah, ada salah seorang ulama di masa tabi'in menceritakan bahwasanya ulama ini pernah mendapati orang tua, seorang bapak gitu kan. Ketika berjalan, langsung anaknya itu lari, anak laki-lakinya itu lari, ada anak-anak gitu kan lari, ya, menghampiri dia, mendatangi dia, langsung ditampar itu wajahnya bapak itu. Oh, ulama itu langsung marah gitu kan, marah. Kok beraninya anak kecil ini menampar seorang bapak gitu kan? Langsung ditahan itu mau ditangkap itu oleh orang sekitar itu. Mau dikasih pelajaran lah gitu kan. Mau nasihati itu anak, tapi apa kata bapak tersebut? Seorang bapak itu. Ya, enggak usah. Ya, ketahuilah ini adalah anak saya. Dia menampar saya hari ini itu bisa disebabkan karena dulu saya mungkin pernah menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua saya. Hari ini mungkin langsung dibalas oleh Allah. Tuh. Ya. Ini Ibu sekalian dimuliakan Allah. Sekali lagi, kualitas kehidupan kita itu berbanding lurus dengan bagaimana hubungan baik kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Coba ibu-ibu yang mungkin masih memiliki orang tua, kalau ingin anak-anak ibu-ibu nanti, enggak usah terlalu dinasihati itu anak. Ya, coba kita lihat itu. Nabi SAW itu apakah kita mendapati Nabi SAW itu selalu menasihati anaknya bernama Fatimah, yang menjadikan Fatimah itu berbuat baik kepada Rasulullah SAW sebagai bapaknya? Enggak, Bu. Sedikit banget hadis yang menjelaskan bahwasanya Fatimah itu selalu dinasihati oleh Rasulullah SAW. Enggak. Ya. Enggak. Tapi kenapa Fatimah radhiyallahu anha itu menjadi anak yang baik dan anak yang terbaik? Ya, kenapa? Karena itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya itu telah meninggal dunia. Ya, itu luar biasa itu, Bu. Ya. Makanya terkadang kan ketika kita mendapati anak kita melakukan kesalahan, Bu, kamu anak durhaka, kamu anak nakal. Lah, sadar, Bu, itu anak disebabkan karena melakukan hal seperti itu yang tidak kita inginkan. Demi Allah itu disebabkan karena kita dulu melakukan hal yang sama kepada kedua orang tua kita. Jangan langsung menyalahkan anak, jangan. Berapa banyak kita hari ini seperti itu? Ya. Justru maaf, anak kita seperti itu hari ini itu disebabkan karena menjadi korban, bukan pelaku. Bukan pelaku, Bu. Tapi mereka yang menjadi korban. Disebabkan kenapa? Karena durhakanya kita kepada kedua orang tua kita dulu. Ya. Maka ibu sekalian, a'azzani Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Ya, ingat pintu surga yang paling tengah, yang namanya jalan yang tengah adalah jalan yang paling mudah. Begitu juga dengan pintu surga. Pintu surga yang paling mudah untuk kita masuk adalah pintu surga yang paling tengah. Dan satu-satunya pintu surga yang paling tengah yang Allah hadirkan di dunia ini adalah kedua orang tua kita. Itulah pintu surga yang paling tengah. Artinya apa? Jalan pintas, jalan tol untuk kita bisa mendapatkan surga paling mudah. Cukup menjaga sholat 5 waktu, cukup berpuasa Ramadan, cukup seorang istri itu taat kepada suaminya, seorang suami itu taat kepada kedua orang tuanya. Enggak ada penghalang untuk dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti itu. Ya. Tapi terkadang kita apa? Salat 5 waktu enggak cukup. Ditambah lagi dengan salat rawatib kita. Salat rawatib enggak cukup. Salat qiyamul lail lagi kita. Enggak cukup salat qiyamul lail. Ketika masuk terbitnya matahari, sholat syuruk kita. Tambah lagi sholat duha kita. Sholat terus. Bagaimana dengan infaknya kita? Harta kita luar biasa. Infak ke sana kemari kita. Tapi ternyata ketika kita mendapati orang tersebut, kita khususnya misalkan yang melakukan seperti itu, ternyata rusak hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Jangan harap kita bisa mendapatkan surganya Allah itu.
Jangan harap itu, Bu. Walaupun sholat dosa, iya walaupun kita sholat, Bu. Ya, walaupun sholat. Maka kita introspeksi diri kita hari ini, ya jangan-jangan inilah yang menjadikan kita hari ini itu tidak berkualitas kehidupan kita. Ya, maka perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Allah yang akan memperbaiki kehidupan kita. Ya. Maka ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka di dalam Quran surah Luqman. Surah Luqman ayat 14. Sudah ketemu semua? Baik. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Baca Mas. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Baik, ibu sekalian, kita khusus memperhatikan di kalimat anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ibu sekalian, Al-Imam Hatim Al-Assam rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya Imam Hatim Al-Assam, salah seorang ulama, mengatakan bahwasanya kita tidak akan pernah bisa mengamalkan 3 ayat di dalam Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkan, kita tidak akan pernah diterima amalan kita ketika kita mengamalkan 3 ayat di dalam Al-Quran sehingga kita mengamalkan penyerta daripada 3 ayat tersebut. Yang pertama, salat kita, Bu, tidak akan pernah diterima di sisi Allah melainkan dengan kita zakat. Sekali lagi, salatnya seseorang itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah melainkan dia berzakat. Makanya Allah gandengkan kalimat salat selalu dengan kalimat zakat di dalam Al-Qur'an. Aqimis salata wa atuz zakah. Bisa dipahami, Bu? Aqimis salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ya, artinya apa? Orang yang sholat tidak akan pernah diterima sisi Allah sholatnya, melainkan dia harus zakat. Ya. Ataupun sebaliknya, orang yang berzakat saja itu tidak akan pernah diterima zakatnya. Makanya kalau ada di bulan Ramadan nanti, masuk bulan Ramadan, ada orang yang pandai berzakat, ada orang yang pandai berpuasa, jangan harap puasa ataupun zakat yaitu terima sisi Allah kalau dia itu meninggalkan sholat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada kalimat ati Allah wa ati Rasul. Ya, orang yang taat, kita melakukan ketaatan kepada Allah, Bu. Ketaatan seperti apapun kita kepada Allah, ketaatan kita tidak akan beriman di sisi Allah, melainkan syaratnya adalah kita harus taat kepada Rasulullah SAW dengan kita mengikuti sunnahnya. Makanya kalimat ati Allah pasti digandengkan dengan kalimat ati Rasul di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ayat ini surah Luqman ayat 14 ini, kata Allah anishkurli
wali walidaik. Orang yang bersyukur kepada Allah tidak akan pernah diterima rasa syukurnya dia, melainkan syaratnya adalah dia harus bersyukur dulu kepada kedua orang tuanya. Tuh. Ya. Sekali lagi, ibu-ibu, sebesar apapun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap rasa syukur kita diterima di sisi Allah selagi kita bisa bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ya. Maka harus kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, baru kita diterima rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ada salah seorang santri saya lah, murid dulu. Waktu saya ngajar di salah satu pesantren, kemudian dia sampai alumni, kemudian dia keluar, dia menikah. Kemudian dia konsultasi sama saya. Ustadz, bagaimana ya hubungan saya sama istri saya gini-gini Ustadz. Tapi itu Ustadz, saya emang tidak langsung menyalahkan istri saya. Ya, ada faktornya Ustadz, katanya. Apa faktornya? Karena saya hidup sama kedua orang tua Ustadz. Orang tua itu masih numpang sama saya. Ingat bahasanya Bu. Orang tua saya itu untuk sementara masih numpang sama saya. Astagfirullah Bu. Sampai saya marahin itu santri saya Bu. Ya. Sampai kapanpun Bu, orang tua itu tidak pernah numpang kepada kita sebagai anaknya. Justru kita yang selalu numpang kepada kedua orang tua kita. Coba kita perhatikan. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat, innaka wa malaka li abika. Sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik bapakmu, milik kedua orang tuamu. Tuh. Jangankan harta kita Bu, jangankan rumah kita, kita sendiri adalah milik kedua orang tua kita. Makanya jangan pernah merasa bahwasanya merasa bangga gitu kan, karena kita bisa maaf dengan kalimat kurang kurang sopannya adalah kita bisa menampung kedua orang tua kita. Astagfirullah. Ya. Bukan Bu. Alhamdulillah kan kebetulan orang tua saya ada di rumah Ustadz, ya. Ya, untuk sementara waktu saja sih. Astagfirullah. Ya, itu jangan Bu. Ya, jangan sampai itu. Taib ibu sekalian dimuliakan Allah. Ini ia menjadikan kita harus sadar serta paham bahwasanya hidup kita tidak akan pernah berkualitas sampai kapanpun, sampai kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya? Saya pernah menjadi orang yang pembangkang dulu. Saya pernah menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua saya. Ya. Hingga pada akhirnya sekarang anak saya itu dijadikan oleh Allah sebagai balasan disebabkan karena durhakanya saya kepada kedua orang tua saya, menjadikan anak saya hari ini menjadi anak durhaka kepada saya misalkan. Ya, bagaimana caranya? Adalah bertobat kepada Allah kemudian bayar kafarat. Benar Bu, bertobat kepada Allah, bayar kafarat. Kalau sekiranya orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Kafaratnya apa? Yaitu harta yang terbaik kita, itu kita infakkan untuk kedua orang tua kita. Itu kafaratnya. Ya Bu, harta yang terbaik menurut kita dari rizki yang Allah berikan kepada kita, itu kita infakkan di jalan Allah untuk kedua orang tua kita. Itu insya Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah langsung yang akan membimbing anak kita tadi. Ya. Jadi seperti itu Bu. Tapi sekalian dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, permasalahan kehidupan kita yang kedua. Yang kedua adalah mungkin ada yang bertanya, Ustadz, saya selalu menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, tapi yang menjadi persoalan itu adalah susah banget untuk istiqomah. Ya Bu ya? Kenapa itu Bu? Kira-kira kenapa Bu? Susah untuk istiqomah itu kenapa kira-kira?
Ya. Itu disebabkan karena kita buka di dalam Quran surah yang ke-23. Surah Al-Mu'minun. Di ayat ke-51. Surah ke-23 ayat ke-51. Kata Allah, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim." Baca artinya, Mas. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik. Kata Allah, kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Itu kira-kira kenapa? Ada korelasinya dengan ayat ini ketika kita tidak bisa istiqomah dalam kehidupan kita. Dalam ibadah khususnya. Ya. Kok bisa kita mendatangkan dalilnya ayat ini? Apa korelasinya? Apa kira-kira, Bu? Berkaitan dengan makanan syubhat. Ini kita tidak berbicara tentang makanan yang haram ini, tapi yang syubhat. Kalau haram itu sudah jelas, pasti. Tapi ini berkaitan dengan syubhat ini. Kalau mungkin yang haram ya masih bisa hari ini mungkin kita tinggalkan itu. Tapi terkadang makanan kita hari ini itu adalah terlepas daripada makanan yang syubhat. Itu hati-hati. Ya, hati-hati dengan makanan minuman yang syubhat. Terlebih kalau makanan dan minuman itu adalah yang haram. Makanan itu, syubhatnya makanan atau haramnya makanan itu ada 3 sisi, Bu. Yang pertama, dari segi zat, sifat, serta apa lagi? Sumber. Ya, zat, sifat, dan sumbernya. Maaf, bukan sumber ya, jenis. Ya, zat, sifat, dan jenis. Apa yang dimaksud daripada zat, sifat, dan jenis ini? Makanya disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah ada orang yang makan makanan yang mungkin secara jenisnya itu adalah halal, mungkin makan nasi, ya kan? Jenisnya halal. Karena emang itu adalah nasi. Enggak ada dicampur dengan khamar dan lain sebagainya di situ. Ya, yang menjadikan makanan itu haram. Tapi secara zatnya ya didapatkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan makanan itu adalah makanan yang syubhat dan terlebih itulah makanan haram. Jadi seperti itu. Ya, ataupun sebaliknya, didapatkan dari pekerjaan yang halal, makanan tersebut ya dibeli dari uang yang hasil kerja keras gitu kan, tapi ternyata jenis makanannya itu adalah makanan yang syubhat, bahkan mungkin mengandung babi dan lain sebagainya. Itu dari jenis namanya, jenis makanannya. Ya, maka ini terkadang kita masih mudah terjerumus ke dalamnya itu, ibu-ibu. Ya, maka ini hati-hati. Bisa jadi itu itulah yang menjadikan kita hari ini tidak istiqomah di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita bisa qiyamul lail, tapi ternyata kok akhir-akhir ini kok susah banget untuk bangun qiyamul lail. Bisa jadi itu disebabkan karena makanan kita yang syubhat yang masuk ke dalam perut kita. Kita perhatikan, ada yang namanya sabit. Di masa tabi'ut tabi'in. Ada namanya sabit. Sabit ini melakukan perjalanan jauh. Kemudian di tengah jalan dia kehabisan bekal. Dia kelaparan, haus, lapar. Kemudian dia mendekat ke sungai, menelusuri sungai. Kemudian dia dapati di sungai itu buah. Ya, ada yang mengatakan itu buah delima, buah apel, buah apa lah gitu kan? Ya terserah, yang penting itu buah. Ya, buah anggur gitu kan? Kemudian dia makan itu buah. Subhanallah, dia makan baru dia mengingat Allah. Oh ternyata buah ini adalah buah yang pasti ada pemiliknya. Kemudian dia menelusuri lagi. Dia mencari, sudah lupa dia untuk mencari ilmu itu tadi. Dia menelusuri siapa yang punya pohon yang menjatuhkan buah tersebut yang saya makan.
Ya karena beliau tahu bahwa ini adalah makanan syubhat. Padahal kalau menurut kita itu ibu, itu kan sudah, padahal di situ nggak ada pohonnya gitu kan? Ya namanya mungkin dibawa sama arus. Itu apakah itu adalah angin ataupun air kan wallahu alam. Ya, apakah itu mungkin dibuang sama orang ataupun itu adalah jatuh sendiri, kan gitu. Ya kalau bagi kita mungkin ya halal-halal sajalah, gitu kan? Tapi tidak menurut ulama ini, yaitu Sabit rahimahullahu taala. Menjadikan beliau menelusuri sungai itu hingga pada akhirnya di ujung sungai beliau mendapati ada buah kebun, apa namanya, ada pohonnya kebun tersebut. Nah, pohonnya buah tersebut. Ada kebun gitu ya. Kemudian dia masuk ke kebun itu, ternyata ada pemiliknya. Pemiliknya itulah kakek-kakek. Kakek-kakek. Dia menceritakan perihalnya. Ya ternyata kakek, tadi saya menelusuri sungai, kemudian saya mendapati buah. Ya, kemudian saya ingin menjumpai orang yang memiliki buah, ternyata orang yang memiliki buah yang saya makan itu adalah kakek. Tolong ridhoi saya, tolong maafkan saya. Ya. Apa kata kakek itu? Saya akan meridhoi kamu dan saya akan memaafkan kamu. Tapi syaratnya satu, yaitu kamu kerja di sini. Ya, kamu kerja di sini. Kemudian ketika dia bekerja, ya, ditinggal oleh kakek tersebut. Kemudian beberapa waktu kemudian kakek itu balik. Kembali. Wahai anak muda, tolong petikin aku buah itu yang paling manis. Ya, yang paling manis, yang paling enak pokoknya. Akhirnya dipetikin. Ketika dipetikin, dimasukkan ke dalam mulut kakek itu, ini mencuci buah yang dipetik itu. Apa kata kakek itu? Parah, ini bukan buah yang paling manis, ini buah yang paling busuk katanya. Masa kamu sudah lama bekerja di depan saya, kamu tidak mengetahui mana buah yang busuk dan mana buah yang manis? Apa kata anak muda itu? Kata Sabit mengatakan bahwasanya, kek, demi Allah emang benar. Kakek, saya bekerja di tempat kakek sudah berbulan-bulan. Tapi demi Allah saya belum pernah mencicipi buah yang ada di pohon ini karena kakek belum mengizinkan saya, belum menyuruh saya. Masya Allah. Padahal di dalam syariat itu boleh-boleh saja, sah. Di dalam syariat ada di dalam Quran surah An-Nur itu ayat berapa itu? Ya itu boleh, ayat 61 itu. Ya, ketika kita misalnya saya titip kunci sama antum, kunci rumah saya gitu kan, saya pulang kampung misalkan, kunci rumah saya titip kepada antum, kemudian tolong jaga rumah saya ya gini-gini. Nah, kemudian tanpa saya mengatakan bahwasanya apapun makanan yang ada di dalam rumah saya makan semua, tanpa saya seperti itu, ketika kunci saya serahkan kepada Mas, maka antum boleh memakannya. Boleh. Itu ada dalam Quran surah An-Nur ayat 61. Ada itu. Dan seharusnya anak muda ini pun seperti itu. Sah-sah saja. Gitu kan? Hal yang wajar gitu kan? Itu dimakan buah dari pohon yang dia jaga itu di dalam kebun. Tapi itulah, dia nggak mau memasukkan makanan-makanan syubhat di dalam perutnya. Dia anggap itu masih syubhat. Hingga pada akhirnya menjadikan kakek itu takjub, kagum sama pemuda ini. Sudah, kamu selesai bekerja di tempat saya. Alhamdulillah, berarti saya sudah kakek ridhoi, sudah kakek maafkan? Belum, kamu harus melakukan syarat yang kedua. Waduh, katanya. Apa syaratnya yang kedua, kek? Kamu harus menikahi anak saya. Anak saya itu tuli, anak saya itu buta, anak saya itu pincang, anak saya itu bisu. Ini manusia atau apa? Iya. Kira-kira antum kalau, kan antum belum nikah, kalau anda yang nawari kayak gitu mau nggak antum? Iya. Ini manusia atau apa, Bu? Ya. Ya, karena untuk mendapatkan ridho dan maafnya, sudah. Insya Allah, saya siap, Syekh. Saya siap, kakek. Hanya sudah diakadkan di situ. Diakadkan, dipanggil saksi dan lain sebagainya. Kemudian sah. Udah dia diam gitu kan. Kenapa kamu diam? Ayo kamu masuk, itu kamar kamu. Dia masuk ke dalam kamarnya. Diantar ke kamarnya. Ya, diantar ke kamarnya. Langsung dia teriak, dia keluar lagi. Kenapa? Karena dia mendapati cewek cantik yang ada di dalam kamar itu. Kek, tolong jangan jebak saya di dalam kamar ini. Lah kenapa? Kamu masuk sudah, itu kamar kamu. Iya, ini kamar saya. Tapi kok kakek, mana istri saya? Katanya. Mana istri saya, kek? Lah itu istri kamu, itu
wanita yang cantik itu. Lah, ini bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh kakek tadi gitu loh. Ya. Udah, kamu tanya sendiri sama istri kamu. Kenapa saya sampaikan bahwa istri kamu itu adalah pincang, buta matanya, tuli, kemudian bisu. Kenapa? Sudah, dia tanya langsung kepada istrinya. Apa kata istrinya? Iya, saya buta karena saya tidak buta dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tuli dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bisu, saya tidak pernah berbicara melainkan berbicara yang mendatangkan keridhaan Allah. Langkah kaki saya tidak pernah kemana-mana melainkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh kedua orang tua saya. Masya Allah. Ya, hingga pada akhirnya mereka menikah, kemudian melahirkan anak yang bernama Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit itu adalah yang kita tahu nama itu adalah dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah adalah ulama madhab pertama, guru daripada Imam Malik. Ya, Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik punya murid nama Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh, semuanya berbeda-beda madhab, tapi mereka saling berguru. Masya Allah. Ibu sekalian, nah itulah yang dilahirkan oleh tadi itu, bapak ataupun anak yang, maaf, ibu yang selalu tadi memperhatikan makanan. Itu melahirkan anak yang luar biasa itu, menjadi ulama. Lihat lagi yang kedua. Yang kedua, ada seorang ibu yang dia ingin pergi belanja gitu kan. Kemudian ada bayinya, dia simpan itu bayinya di kasur. Kemudian dia tinggalkan itu bayinya. Kemudian ketika dia pulang, dia mendapati bayinya itu sedang, maaf, dikasih ASI oleh tetangganya karena nangis. Didengar oleh tetangganya, oleh ibu-ibu gitu kan, kemudian dikasih ASI. Didapatkan oleh ibunya itu, pulang dari pasar gitu kan, pulang dari luar itu tadi, masuk ke rumahnya didapatkan ada ibu-ibu tetangganya yang memberikan ASI kepada bayi itu. Ya, dia berterima kasih gini, kemudian tetangga ibu yang kasih ASI kepada anaknya itu kemudian pulang. Setelah pulang, ibu tersebut yang punya bayi itu memasukkan jari ke dalam kerongkongan anaknya. Biar apa, Bu? Biar memuntahin kembali. ASI yang masuk dalam perut bayi itu biar dimuntahin kembali. Kenapa? Ketika ibu itu ditanya, kenapa melakukan hal seperti itu? Karena saya tidak tahu hasil makanan yang didapatkan oleh ibu itu kemudian menghasilkan ASI itu makanan dari yang mana? Dari syubhat, haram atau halal? Saya nggak tahu. Dan saya haramkan anak saya memasukkan makanan masuk ke dalam perutnya, itu adalah makanan yang diharamkan. Duh, luar biasa. Hingga pada akhirnya anak itu tumbuh dewasa menjadi ulama yang bernama Muhammad bin Idris, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tuh. Ya. Itu, Bu. Karena orang tuanya atau karena ibunya. Makanannya. Makanya mungkin ibu-ibu dimulakan Allah, mungkin ketika kita berbicara dengan anak kita, kok banyak nggak nyambungnya gitu kan? Bukan anak kita yang harus introspeksi, kitanya. Mungkin kita memberikan makanan itu adalah ya haram, mungkin enggak gitu ya. Tapi mungkin itu adalah syubhat setidaknya. Syubhat itu. Ya. Maka itulah yang menjadikan, maaf, kita pun itu susah untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, pernah enggak ibu-ibu mengatakan kepada para suami ibu-ibu ketika keluar rumah sebagaimana kata ibu-ibu yang menjadi istri para ulama dulu? Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Fudhail bin Iyad. Para salaf terdahulu, kata Imam Fudhail bin Iyad, istrinya para salaf dulu, ya ketika suaminya itu keluar rumah, mereka pasti mengingatkan suaminya itu. Coba bayangkan, Bu. Suaminya itu adalah ulama loh, Bu. Tapi ketika pergi mencari maisha, kehidupan di luar, mencari uang dan lain sebagainya, berdagang, berjualan, istrinya itu mengingatkan. Padahal suaminya itu adalah ulama, mengingatkan. Pak, Bang, Kak, saya lebih siap mati kelaparan dibandingkan siap untuk dibakar oleh api neraka disebabkan karena makanan yang syubhat yang kamu bawa ke rumah ini. Tuh. Ibu-ibu harus, maaf, memberikan alarm seperti itu kepada para suami ibu. Pernah nggak, Bu? Ibu-ibu pernah nggak, Bu?
Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Saya selalu berhusnudzon. Ibu-ibu selalulah, ya, selalu. Ya. Tapi kalau belum pernah, mudah-mudahan amin, ya. Diamalkan itu, insya Allah. Taib, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, permasalahan kehidupan kita yang ketiga. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang Bunda kemarin pernah nanya, ada orang yang sholat luar biasa gitu kan, datangi majelis ta'lim, Masya Allah, tapi di satu sisi, maaf, dia mungkin cadaran, dia apalah gitu kan, ya bahkan mungkin dari ihwannya, ustadz dan lain sebagainya, sampai mereka melakukan, maaf, perzinaan kan, ya, karena syahwat, ya kan, kenapa itu? Itu karena kita perhatikan di dalam Quran surah Maryam. Surah Maryam, di ayat yang ke-59. Kenapa ada orang yang semakin bergejolak syahwatnya dan dia tidak bisa menahan syahwat tersebut, selalu dia lampiaskan syahwatnya? Nah, itu kita perhatikan. Solusinya itu ada di dalam Quran surah ke-19. Surah Maryam. Ayat 59. Silakan Mas. Ya. Baca langsung. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Baik. Kira-kira apa, Bu? Apa permasalahannya? Padahal ini orangnya ahlul ibadah gitu kan, tapi selalu syahwatnya itu bergejolak dan selalu menuruti syahwatnya itu. Beda, Bu, ya, antara hawa nafsu dengan syahwat, beda, Bu, ya. Ini, Ibu, harus bedakan antara syahwat dengan hawa nafsu. Nafsu dengan syahwat itu beda, Bu. Kalau nafsu itu secara umum, kalau syahwat itu khusus. Ya, kalau nafsu itu, kita ibu-ibu, kenapa nggak mau makan, Nak? Saya nggak nafsu makan. Nah, nafsu juga kan? Ya, nafsu itu secara umum. Tapi kalau syahwat itu secara khusus, yang berkaitan dengan biologis. Itu syahwat. Ya. Nah, ini berkaitan dengan syahwat. Kenapa orang itu tidak bisa menahan syahwatnya, tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa menahan ya syahwat itu dari kenapa? Itu disebabkan karena pasti sholatnya itu rusak yang menjadikan dia tidak diterima sisi Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Tuh. Pasti rusak itu, Ibu. Makanya kalau ada yang mengatakan, kenapa sih dia itu, maaf, padahal dia itu ustadz loh, maaf. Ya. Padahal dia itu ahli sholat loh. Padahal dia itu adalah ahlul ibadah loh, ahlul Quran, dia penghafal Al-Quran misalkan. Kok dia bisa gitu kayak, maaf, main cewek di luar gitu kan, naudzubillah. Selingkuh di luar gitu kan, waliyadzubillah itu. Ada nggak yang terjadi seperti itu, Bu? Ada lah, Bu. Ya, naudzubillah itu. Lah kok bisa seperti itu, Ustaz? Maaf, itu disebabkan karena sholat, emang dia sholat, tapi sholatnya itu rusak di sisi Allah. Itu kata Allah itu. Kalau ada orang yang selalu sholat tapi matanya tidak bisa menundukkan pandangan, berarti itu menunjukkan bahwanya sholatnya itu rusak. Seorang laki-laki keluar rumah, maaf, melihat AWW gitu kan, yang kantik-kantik gitu kan. Tahu yang kantik-kantik, Pak Arif? Ya. Yang kantik-kantik kan C diganti K. Coca-Cola. Coca-Cola kan, ya. Lihat kewe-kewe yang cantik-cantik di luar gitu kan, habis sholat keluar dari masjid, matanya nggak bisa ditahan. Astagfirullah, berarti sholatnya itu nggak benar itu. Benar ini, Bu. Begitupun perempuan misalkan, lihat laki-laki yang ganteng, lihat laki-laki yang menarik baginya, dia nggak menahan pandangannya itu. Naudzubillah itu, berarti sholatnya itu rusak. Ya, itu jangan main-main dengan hal yang seperti itu. Itu semua dijadikan sebagai alarm, berarti sholat kita yang rusak. Kalau kita mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, ya, bukankah sholat itu yang justru innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Justru dengan sholat itu bukan mengarahkan kita ke dalam kemaksiatan, tapi justru menjauhkan kita dari kemaksiatan.
itu sholat. Tapi kok keluar dari masjid, mudah banget untuk bermaksiat. Naudzubillah. Keluar dari majelis ta'lim, mudah banget untuk bermaksiat. Ya, mungkin dia menjaga lisannya, tapi matanya nggak bisa dia jaga. Ya, apalagi namanya hidup di Jakarta, ya Pak Arif ya. Kalau mata kita ya tidak bisa kita jaga, wassalam itu. Ya, amalan hilang semua seketika. Ya, apalagi para penghafal Al-Quran. Ya Pak ya. Naudzubillah itu. Ya. Maka ini kita perhatikan sholat kita, agar Allah selalu menjaga mata kita, agar Allah selalu menjaga hati kita. Ya. Taib ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang keberapa? Yang ketiga. Taib, yang keempat, terakhir. Yang keempat. Yang terakhir. Mungkin kita mendapati ada orang yang sombong. Ya. Kenapa sih Ustaz orang itu sombong gitu kan? Orang itu keras banget. Ketika dinasihati kok susah banget untuk dinasihati. Susah banget untuk menerima nasihat. Angkuh gitu kan? Egois gitu kan? Kenapa itu? Kalau kita menemukan orang yang seperti itu, nah itu kita ada jawabannya dalam Al-Quran. Ada jawaban itu. Apa sebabnya? Kita perhatikan di dalam Quran surah yang sama. Surah Maryam. Tapi balik lagi, ayat yang ke-32. Ini langsung buat ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang memiliki anak yang ingin menikah. Nah, adapun mas ingin melamar wanita, gitu kan? Nah, ini jadikan sebagai tips ya. Ya, calon perempuan yang seperti apa yang harus kita? Nah, bagaimana cara kita mendapatkan perempuan yang baik ataupun laki-laki yang baik? Ya, buat kita. Baik, kita perhatikan di situ. Baca ayatnya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Tuh, Masya Allah. Kata Allah, wa barran biwalidati walam yakun jabbaran syakiyah. Kata Allah, berbakti. Ada dua kalimat di dalam Al-Quran. Kalimat yang selama ini kan kita mendengar dengan kalimat berbuat baik itu adalah dengan kalimat birrun. Iya Bu ya? Birrun. Birrul walidain. Birrul walidain. Nih, pakai bi di sini. Tapi di dalam ayat itu bi-nya apa namanya? Tidak memakai kasrah. Ba-nya ini tidak memakai kasrah, tapi dengan fathah. Beberapa pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan itu. Ada perbedaan antara kasroh dengan fathah. Tapi di situ dengan kalimat fathah. Barron. Barron. Itu beda. Kalau pakai bi, kalau pakai kasroh adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hari ini dia bisa berbuat baik, tapi besok belum tentu. Itu namanya bi namanya. Paham ya? Tidak selamanya gitu loh. Tidak selamanya anak itu bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu namanya birrul walidain. Tapi kalau sudah kasroh ini diganti menjadi fathah, menjadi barron gitu ya. Barron liwalidati. Di situ liwalidati atau barron liwalidai. Yaitu adalah dia emang benar-benar orangnya dari dulu hingga saat ini sampai nanti pasti orang itu adalah selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu pakai ba. Selalu. Gitu loh. Selalu, dan tidak ada putus-putusnya, tidak ada henti-hentinya kebaikan itu kepada kedua orang tuanya. Itulah ba. Dan Allah mengatakan dengan kalimat ba di situ. Bukan bi. Wa barron biwalidati wa barron liwalidati walam yakun jabbaran syakiyah. Orang itu sombong Bu, orang itu angkuh, orang itu egois, orang itu keras hatinya, keras kepala dan lain sebagainya. Kenapa? Itu disebabkan karena rusak hubungan dia dengan khusus kepada ibunya. Tuh,
Ya. Rusak hubungan dia dengan ibunya. Khusus ibu. Poin yang pertama tadi kedua orang tua. Kalau ini khusus ibu. Karena kalimatnya adalah walidati. Bukan walidayya, tapi walidati. Walidatun, walidun itu adalah ayah, walidatun itu adalah ibu. Allah katakan di sini khusus berkaitan dengan perasaan. Maka inilah ulama mengatakan bahwasannya di antaranya adalah Syekh Ahmad Farid di dalam kitabnya At-Tarbiyah lil Aulad, beliau mengatakan bahwasannya ibu-ibu 99% ini ibu 99% karakter sifat anak itu jangan dinisbatkan kepada bapak, tapi sepenuhnya itulah kepada ibu. Iya. Iya, karakter. Kenapa? Ya berangkat daripada ayat itu. Ayat itu dijadikan sebagai dalil oleh para ulama. Ya. Karakter anak itu tergantung daripada bagaimana karakter ibunya, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Jadi seperti itu. Ya. Maka ini hati-hati, Bu. Jadi ibu-ibu yang yang sangat berpengaruh di situ. Ya, bagaimana karakter anak kita, ya, sifatnya dan lain sebagainya itu pasti mengikuti sifat serta karakter ibunya. Iya, karena kembalikan juga dengan dalil yang kedua adalah al-ummahat madrasatul ula li auladihin, yaitu ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Gitu. Yang membina karakter, sifat dan lain sebagainya itu adalah orang tuanya. Ya, khususnya itu adalah ibunya. Tapi ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, apa kok berkaitan dengan tadi? Kalau antum mendapati perempuan, ya, emang di dalam hadis yang lain itu, kalau antum ingin melamar perempuan, kalau di dalam hadis yang lain itu adalah lihat bagaimana temannya, kan gitu. Al-mar'u ala dini khalili. Karena seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Oke, di satu sisi coba kita lihat realitas yang ada. Berapa banyak orang itu dia itu bisa berbuat baik kepada tetangganya, dia bisa berbuat baik kepada temannya, tapi ketika bertemu dengan ibunya susah banget untuk berbuat baik. Iya enggak? Sombong banget justru kepada ibunya. Ya. Kasar banget kepada ibunya, kepada kedua orang tuanya. Nah, ini berarti bukan orang yang baik itu. Jangan dijadikan sebagai jodoh itu. Ibu-ibu yang memiliki anak untuk dijadikan sebagai mantu, jangan. Lihat bagaimana perbuatan dia kepada ibunya. Itu yang paling pertama. Ya, kalau ibunya mengatakan, bahkan bersumpah, ibunya itu bersumpah bahwa dia tidak pernah menyakiti hati ibunya, nah itu calon yang luar biasa itu, Mas. Ya, nah, benar. Makanya ibu-ibu lihat bagaimana calon mantunya ibu-ibu nanti, bagaimana orang tersebut berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya itu adalah ibunya. Ya. Tapi kalau sama ibunya itu udah rusak, pasti sama ayahnya juga itu pasti rusak. Kalau sama kedua orang tuanya itu rusak, pasti sama orang lain pun akan rusak. Itu pasti. Ya. Taib, ibu sekalian dan bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita simpulkan dari 4 permasalahan hidup kita hari ini, ya, semuanya terjawab di dalam Al-Qur'an dan tinggal kita menggali serta aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang menjelang sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Ustadz, bagaimana mensikapi misalnya ada seorang suami istri menikah, lalu dia baru punya bayi, belum ada 1 tahun bayinya, ya, kurang lebih berapa bulan, mungkin sekitar 8 atau 9 bulan gitu, Ustadz. Nah, terus qadarullah ibu dari sang suami itu karena sudah tua, ya, jadi tinggal dengan mereka. Tadinya dengan dengan kakak-kakaknya, tapi sekarang kakak-kakaknya disuruh gantian, jadi sekarang tinggal sama mereka. Nah, tapi mereka ini baru punya bayi, belum ada 1 tahun gitu, ya, bayinya kira-kira 8 sampai 10 bulan gitu, Ustaz.
Nah, terus orang tuanya itu tinggal di situ, orang tua laki-lakinya itu tinggal di situ. Tapi si perempuan ini stres gitu Ustaz. Stres dan pusing dengan kelakuan dari mertua perempuannya. Karena menurut dia si mertuanya ini bawel, berisik. Terus juga Ini yang punya orang tua suaminya atau istrinya? Suaminya. Suaminya ya. Jadi mertuanya gitu. Terus juga kalau ke toilet dia buang air besar tuh di WC, jadi di lantai, dan itu berantakan kemana-mana gitu Ustaz. Nah, sang perempuan ini udah capek ngurus anaknya, ditambah lagi dengan mertuanya. Sudah minta beberapa pembantu, tapi tidak pernah ada yang betah. Paling pembantu seminggu keluar, ya paling lama 1 bulan keluar. Jadi nggak ada yang pernah awet dengan pembantu. Nah, tapi karena jadi si perempuan ini terkadang jadi suka marah gitu Ustaz, karena kesal. Lalu sang suaminya bilang, tolong yang baik sama ibunya, jangan marah-marah gitu kan Ustaz ya. Nah, ini sudah terjadi beberapa bulan dan sang suami tidur sekamar dengan ibunya. Suaminya tuh sayang sekali sama ibunya gitu Ustaz. Jadi kalau suaminya pulang kantor, semuanya dilayani sama anak laki-lakinya ini Ustaz. Tapi sang istrinya ini merasa keganggu gitu Ustaz. Ya, jadi dia merasa berisik, terus suaminya juga sekarang tidak tidur bareng sama dia, barengnya sama ibunya gitu Ustaz. Nah, bagaimana solusi untuk sang istri ini Ustaz? Baik. Insyaallah ini pertanyaan cukup bagus. Kita jawab. Justru kita sampaikan, justru istrinya itu adalah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya, memiliki suami khususnya, memiliki suami yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, itu ketika suami ibu-ibu hingga saat ini itu masih memiliki orang tua atau ibu-ibu masih memiliki mertua, itu justru terus diingatkan itu ibu untuk merubah karakter suami ibu hari ini untuk menjadi jauh lebih baik. Caranya adalah nggak usah terlalu jauh-jauh mendatangkan ustaz untuk menasihatinya dan lain sebagainya. Itu ingatkan, Pak, hari ini sudah nelpon ibu belum? Pak, hari ini sudah nelpon bapak belum? Ya, dan itu ibu-ibu ingatkan itu. Masya Allah, satu kesyukuran sebenarnya, satu kesyukuran terbesar justru. Itu bagi ibu-ibu mendapati suami ibu itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang menjadi mertuanya ibu. Lah kenapa? Karena tadi itu rumusnya adalah kalau seorang istri mendapati suaminya itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, demi Allah dia tidak akan pernah menjadi manusia yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang pertama yang akan dipanggil oleh Allah itu adalah istrinya itu. Kenapa? Karena dia bisa bersabar melihat suaminya bisa melayani sepenuhnya kedua orang tuanya, yang menjadikan dia ketika bersabar dapat mendapatkan surganya Allah. Itu tidak ada hak, dan kalau berkaitan dengan hak, tidak ada hak sepenuhnya istrinya untuk mengatur-ngatur itu suaminya. Tidak ada hak sama sekali. Ya, tidak ada hak sama sekali. Ya, jangan mengatakan bahwasanya kita hidup berumah tangga sebelumnya, sebelum orang tua kita ke sini, sebelum ibu bapak ke sini, ya, itu fair-fair saja orang rumah tangga kita. Kok justru ibu dan bapak setelah ke sini gabung hidup bareng sama kita, kok rumah tangga kita berantakan seperti ini? Waliyadzubillah itu ibu. Kalau kita merasakan seperti itu dan mengatakan seperti itu, kalaupun emang itu adalah benar terjadi, jangan dikaitkan dengan kedua orang tua kita. Itu justru kesalahan kita yang tidak bisa mengurus kedua orang tua kita. Itu bukan, jangan dibalik, bukan, ya bu, kita berantakan kehidupan kita, ya, itu bukan disebabkan karena hadirnya orang tua kita, bukan, tapi apa bu, hadirnya orang tua kita, kemudian kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, itulah yang menjadikan hidup kita itu berantakan. Tapi Ustadz, dia mengatakan dia pusing dan stres dengan kehadiran mertuanya itu Ustadz, karena berisik, bawel, ya. Dan jadi poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah itu adalah ujian buat dia. Nah, yang harus kita perhatikan dan harus kita tanamkan keyakinan adalah kalau itu adalah sebuah ujian, maka kaidah dalam ujian itu apa? Yaitu para ulama sepakat bahwasanya tidaklah Allah menurunkan ujian kepada seorang hamba itu, tidak pernah Allah meleset
di dalam menurunkan ujian kepada seorang hamba. Allah menurunkan ujian kepada seorang hamba itu adalah karena Allah Maha tahu bahwa hamba tersebutlah yang bisa mengurus ujian itu, yang bisa mendapatkan ujian itu dan bisa dia apa Bu? Dan dia bisa bersabar terhadap ujian itu. Ya, maka dia harus bersabar. Ya. Seperti apapun bentuknya, tidak pernah suaminya itu bersalah. Baik itu di hadapan Allah, ya, terlebih di hadapan Allah. Ya, suaminya tidak pernah melakukan kesalahan itu. Kalau sekiranya dia mendapatkan hal yang seperti itu benar-benar terjadi, ya justru istrinya itu yang harus bersabar dan dia harus bersyukur. Ya, sabar ketika mendapati mertua yang seperti itu dan bersyukur ketika mendapati suami yang luar biasa cintanya kepada ibunya. Itu. Ya, gitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apapun bentuk alasannya, ya, bahkan sampai kedatangan orang tuanya justru sampai menjadikan sampai mereka mau berpisah misalkan, itu tetap salah. Salah istrinya itu. Tetap salah. Karena sekali lagi tidak ada hak sama sekali istrinya untuk mengatur suaminya untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Gitu. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu juga. Ya, justru sekali lagi ibu-ibu bersyukur ketika suami ibu itu luar biasa sayang dan setianya kepada mertuanya ibu. Ya, itu luar biasa itu ibu. Ya, justru ibu yang bertugas untuk mengingatkan itu. Kalau ibu-ibu ingin mendapatkan ridho yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, itu ingatkan suami bagaimana hubungan mereka dengan kedua orang tuanya mereka. Ya, kalau hubungan mereka itu baik dengan kedua orang tuanya, itu pasti hidup ibu itu akan sakinah mawaddah warahmah dan pasti kecintaan itu sampai mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, Bu. Ya. Terakhir, jangan jadikan orang tua sebagai beban kehidupan rumah tangga kita, jangan. Tapi jadikan orang tua itu justru penopang untuk kita mendapatkan kehidupan bahagia yang hakiki. Seperti apapun perilaku orang tua kita. Ya, jangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi Ustaz. Ya. Tadi yang mengenai kalau seseorang miskin kawin lagi gitu Ustaz ya. Jadi saya memang pernah mendengar hadis itu Ustaz ya. Jadi kalau kamu miskin kawin aja lagi gitu Ustaz ya. Nah, qadarullah anak itu punya teman SMA Ustaz. Dia aktivis PKS ya. Ketika dia sedang bangkrut gitu ya. Lalu dia mengeluarkan hadis itu kepada istrinya. Kebetulan istrinya juga teman anak. Lalu dia mau mencoba untuk kawin lagi Ustaz. Akhirnya dia kawin lagi Ustaz. Jadi sampai sekarang udah punya istri 2 dan memang hidupnya sekarang jadi bagus Ustaz. Jadi sukses, tinggal di Pekanbaru gitu Ustaz ya. Jadi kehidupannya memang bagus. Nah, cuman yang Anda mau tanyakan, ada orang yang berpoligami Ustaz ya, istri 3, 2 atau 4, malah jadi mereka susah gitu Ustaz, miskin gitu Ustaz. Ada yang kenyataannya seperti itu, yang ada mereka kesusahan untuk membiayai 2 istri dan anaknya yang banyak gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya, satu saja jawabannya Bu. Ini terkait masalah poligami itu, ya mudah-mudahan bisa ini saya sampaikan sama Pak Arif tadi. Ada buku yang saya tulis, mudah-mudahan bisa diterbitkan secepatnya itu. Yaitu berkaitan dengan suamiku jangan poligami aku. Ya, tapi itu jangan merasa bahagia dulu Ibu, baca dulu isinya. Itu arahan terhadap semua kalangan di situ, baik itu sisi perempuannya maupun nasihat, terlebih itu adalah pelakunya, yaitu laki-lakinya. Ya, kenapa image poligami hari ini rusak di kalangan perempuan? Maaf, pertama itu disebabkan karena dimainkan oleh bukan pemainnya. Ya, dilakukan oleh bukan pelaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering katakan itu, jangan membuka kantor cabang sebelum kantor pusat benar. Benar, Bu? Ya, Pak Arif ya? Nah, jangan main-main, Pak Arif. Ya. Jangan main api kalau takut terbakar. Ya. Jangan main api kalau takut terbakar.
Ya. Kalau belum beres, terkadang rusaknya poligami itu karena itu tadi. Gini, prinsip laki-laki hari ini ingin poligami itu disebabkan karena tidak mendapatkan kebaikan pada istrinya. Itu salah, keliru itu. Demi Allah itu salah itu. Ketika dia mendapati istrinya itu tidak benar, tidak baik, kemudian itu dijadikan sebagai alasan untuk dia poligami, maka ini poligami yang saya katakan itu istihad saya, itu kalau saya katakan itu pilihan yang keliru, makruh itu. Kenapa? Yang namanya poligami, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para salaf, itu disebabkan karena benar istri pertamanya. Namanya poligami itu adalah menambah beban. Beban yang pertama aja nggak bisa dia urus, bagaimana dia menambah beban lagi? Itu, ya. Kesalahpahaman, salah sikap itu disebabkan karena minimnya pengetahuan terhadap mereka yang berkaitan dengan poligami pada hakikatnya itu seperti apa, ya. Ya itu tadi, karena dimainkan oleh orang-orang yang terlalu semangat. Ya. Emang ada benarnya apa yang dikatakan oleh perempuan, tapi jangan terlalu juga. Ya. Mengamalkan sunnah. Emang enggak ada sunnah yang lain? Ya, itu benar. Ya kan? Itu benar. Ya. Katanya ngomong masalah jihad, angkat senjata gitu kan? Angkat parang. Hadir di majelis taklim saja jihad yang paling minim, enggak ada dia di majelis taklim. Ya kan? Begitu juga dengan masalah sunnah. Dikira sunnah yang main-main itu poligami. Ya. Bukan sunnah yang main-main itu. Ini sholat rawatib saja enggak dia jalankan. Tapi mau ngomong masalah poligami itu luar biasa. Dia yang paling depan. Itu naudzubillah gitu. Kalau ada orang yang seperti itu. Terkadang maaf Bu, saya kesal juga kalau melihatnya. Ya walaupun saya laki-laki Bu. Ya, siapa sih yang enggak pengen poligami? Tanya aja Pak Arif ini. Laki-laki itu pasti itu. Ya. Tapi tetap kita mendahulukan ilmu daripada semangat. Jangan mengikuti alur semangat. Ya, tapi ikutilah alur ilmu. Ya. Karena semangat belum tentu ilmu, tapi ilmu kalau dibanding dengan semangat, maka semangat itu adalah semangat ilmu. Itu. Ya. Maka ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Ya. Khususnya ini bagi laki-laki, ya, pada khususnya. Tapi kepada perempuan juga jangan terlalu lebay juga dalam menyikapi terkait masalah syariat poligami. Ya, jangan sampai disebabkan karena satu ayat ini menjadikan kita kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Jadi seperti itu Bu ya. Saya jawab secara umum saja. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan mungkin? Baik, kita cukupkan sekian. Pas jam 15 ya. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiru minkum katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.